Kira-kira akan dibahas juga nggak masalah terkait panggilan KPK-nya Caimin? Jadi di lembaga-lembaga hukum kita ini mengerikan. Upaya Sandi untuk membawa mendekati PKS sudah selesai. Enggak ada istilah selesai. Lebih berat melawan Mas Ganjar atau melawan Pak Prabowo? Ini politik yang paling menarik di seluruh dunia. Pergi ke Jogja naik taksi, Cakep. dapat tiket di hari Selasa. Wah, cakep. Anies Amin bukan kawin paksa, namun dipasangkan oleh yang kuasa. Wah. Bertemu kembali di Info A1 bersama saya Arifin Asdad dan Saya Ipang Wahid. Kita mewakili suara jalanan dan suara langitan. Gus. Siap. Seminggu terakhir Ya. suasana politik memang masih diwarnai perbincangan dampak dari deklarasi Ya. Mas Anies dan Cak Imin. Betul. Demokrat sudah memberikan respon yang saya kira sangat keras, dan kemudian Mas Anies dan juga Cak Imin sudah memberikan respon juga versi mereka. Seru banget. Tapi yang masih menjadi pertanyaan buat saya, Gus, Ya. ini sebetulnya mengapa kok deklarasi Pak Mas Anies dan Cak Imin itu kok sedemikian cepatnya? Meskipun sebetulnya Mas Anies sama Cak Imin, kemudian Surya Paloh dan juga timnya sudah menyampaikan bahwa ini memang ingin cepat yang biasa saja. Maksudnya ini natural, tapi ingin cepat itu dilakukan. Ya. Tapi sebetulnya ada nggak sih isu-isu atau info-info langitan yang diterima Gus Ipang terkait hal ini, Gus? Jadi ada dua nih yang sebenarnya banyak orang tidak tahu. Jadi info langitan yang saya dengar adalah nomor satu adalah ini adalah upaya goib untuk mempercepat Caimin atau PKB ini ke kubunya Mas Anies. Alasannya supaya menurunkan elektabilitasnya Pak Prabowo. Ya. Nah, tujuannya supaya begitu, jadi nantinya pihaknya Mas Ganjar akan bertarung dengan Mas Anies di putaran kedua. Karena lebih mudah bagi mereka untuk bertemu Mas Anies daripada bertemu dengan Pak Prabowo di putaran kedua. Jadi PKB ini digerogoti. Nah, ini upaya-upaya ini kita melihat sudah berjalan sejak beberapa bulan terakhir. Nah, mumpung kemarin ada masalah bapernya Caimin dengan Indonesia Maju itu didorong dan akhirnya jadi. Itu yang pertama. Tapi siapa pelaku goib? Namanya juga goib ya? Ya, nggak tahu nih ya. Namanya juga goib ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu goib-goib banget, tapi nggak bisa disebutkan. nah yang kedua adalah terkait masalah sprindik ini juga menarik. Nah, pertanyaannya adalah banyak yang meyakini bahwa upaya mempercepatnya deklarasi atau dipercepatnya deklarasi itu karena sebenarnya sprindik itu sudah datang. Sprindik ini surat perintah penyidikan kan, KPK ya. Itu sudah datang lebih awal sebelum deklarasi. Nah, jadi dimajukannya ini mirip dengan kejadian Formula E jilid 2 jadinya. Nah, artinya dipercepat deklarasi supaya tidak bisa lagi dikriminalisasi. Nah, banyak yang mempercayai itu. Gitu. Jadi itu menurut saya menarik. Ya memang kalau saya lihat Cak Imin ini kan ada beberapa kasus. Tidak hanya kasus yang terakhir ini, Gus. Ya dulu juga ada kasus juga yang ditargetkan kepada dia gitu ya. Tapi dengan dengan Nasdem kemudian mengambil PKB, kemudian mempercepat, itu salah satunya memang gara-gara ini karena sprindik sudah disiapkan sebetulnya. Nah, yang pertanyaannya adalah apakah apakah Nasdem tahu bahwa memang ada sprindik itu? Dan apakah Cak Imin selamat? Nah, kalau menurut saya selamat. Oh, selamat. Mengapa, Gus? Karena pasti pemerintah juga tidak ingin, walaupun ini tidak ada urusan sama pemerintah, KPK ini juga nggak ingin terkesan bahwa ini menghalangi. ada kriminalisasi menghalangi. Dan yang kedua adalah itu akan menguntungkan Mas Anies dan Caimin. Masa menguntungkan secara begitu kan terzolimi kan, langsung playing victim. Playing victim di Indonesia masih laku keras. Apalagi juga Cak Imin dalam waktu pada saat menyampaikan deklarasi itu betul. merasa didukung oleh para ulama Kiai NU di Jawa Timur, Gus. Ini kalau kemudian akhirnya memang betul-betul dikriminalisasi, ini saya kira akan menciptakan instabilitas ini bisa. Betul sekali. Oke. Nah, yang kedua itu adalah Mas Ganjar ya.
Mas Ganjar kan kemarin sudah Oh, sudah berakhir. selesai ya Yes. sebagai gubernur Iya, ya. iya. Ya, pamitan Gus. Pamitan. Ya, Menarik pamitan. lihat Mas Ganjar nyetir mobil sendiri gitu kan. Dan yang lebih menarik lagi adalah komunikasi politik Mas Ganjar sekarang jadi agak sedikit berbeda. Jadi benar-benar dibawa ke arah down to earth. Tidak punya rumah, Oh, numpang iya, di rumah iya. kakaknya yang di Jakarta, sampai menunjukkan Itu di Semarang juga sama Gus, di rumah kakaknya di Semarang. Tapi Oh. katanya kalau di Jakarta dia mau ngontrak. mau ngontrak. Apakah memang semiskin itu Gus Ganjar? Nanti saya telepon. Nah, jadi, yang menarik juga karena ini memamerkan lemari jeleknya. Nah, ini, ya masing-masing berusaha. Apakah itu efektif atau tidak ya kita lihat aja. Nanti kita tanyakan Ya. ya sebetulnya. Nanti kalau Mas Ganjar datang ke Ya. sini ya, kapan-kapan ya. Mas Ganjar udah mau setelah selesai katanya. Nah, itu kita tanyakan, Ada. bener nggak dia masa nggak punya rumah sama sekali Betul, ya kan? betul, betul. Tapi sebagai Ya. gimmick politik menarik lah ya untuk dilihat Menarik. ya. Benar. Ya. Hal lain Gus, Ya. apa nih yang sebetulnya selain Ganjar, saya kira mungkin juga menarik ini berburu cawapres nih Gus. Ya. Ya. Ya, dengan deklarasinya Mas Anies dan Caimin sebenarnya memicu dua kandidat lain, Mas Ganjar dan untuk mencari cawapres. Iya. Yang paling seru adalah sekarang ini yang lagi hot issue adalah Ridwan Kamil. RK. Wow. Ya. Dan Ridwan Kamil ini juga bersamaan dengan Ganjar itu selesai juga masa tugasnya Gus. Iya, betul. Ya, dia Betul. dia di Jawa Barat juga Betul. melakukan perpisahan, Betul. ya kan menjadi rakyat Ya. kembali Ya. gitu lah. Ya. Ada apa Mbak Ridwan Kamil bilang minggu depan akan ada Breaking news. breaking news. Ya. Ya, dan Tapi- itu yang kita cari tahu. Tapi memang kita jangan terharu dulu dengan Ya. dengan cara-cara Kang Ya. RK ini, Kang Emil ini. Ya, bisa jadi memang yang dimaksud breaking news adalah sesuatu yang kita tidak tahu, tapi orang sudah mengasosiasikan ya, Kang Emil ini akan menjadi cawapresnya Ya. Ganjar. Tapi info langitan yang Anda dengar seperti apa nih sebetulnya kansnya Jadi, kalau- Kang Emil ini? Di Mas Ganjar yang menguat sekali ini ada dua. Sekarang Kang Emil, Ridwan Kamil, dan Pak Mahfud. Sandi? Nah inilah nanti Sandi kita bahas belakangan. Oke. Kita bahas tersendiri. Oke. Nah jadi Kang Emil ini menguat karena sudah, yang saya dengar sudah lebih dari satu kali diminta oleh ibu. Dan Nah. sudah bertemu, Gus? Kabarnya hari Jumat kemarin. Nah Oke. jadi ini yang menarik. Apakah Kang Emil akan berani? Tapi yang saya dengar Kang Emil nggak akan berani. Paling tidak untuk saat ini. Nggak akan berani itu maksudnya maju kayak Pak JK tahun 2004 karena waktu Kang itu. Emil ini adalah kader Golkar. Kader Golkar. Dan Kang Emil tahu persis bahwa Golkar mengusung Prabowo. Erlangga. Pak Erlangga, Erlangga. maksudnya Pak Erlangga sebagai Iya, cawapres. iya, betul, Iya. Nah itu ya kita memang respect ya kalau melihat Kang Emil begitu. Tapi pertanyaannya sampai seberapa lama Kang Emil kuat melahan godaan-godaan itu? Iya. Kalau misalnya Ganjar memang mengambil RK, Gus. Kalau memang terjadi itu, kira-kira Golkar ini akan bisa pindah ke PDIP atau enggak? Secara formal mungkin bertahan ya, tapi kan tidak efektif karena Golkar kita tahu dari dulu kan seperti Enggak, maksudnya yang bertahan ada. itu RK-nya bertahan sebagai kader Bukan. Golkar. Bukan, partainya akan tetap bertahan di Di Pak Prabowo. Prabowo. Kemungkinan besar seperti itu. Tapi bisa juga memang kabur semuanya, iya kan? Ini cuma masalah komitmennya. Jadi ya bisa kita lihat karena masih lumayan cair sih sekarang kondisi seperti itu. Dan sampai saat ini yang saya tahu Kang RK masih tegak lurus ke Pak Erlangga. Nah, kita lihat sampai berapa lama. Oke, tapi yang saya dengar memang bahwa RK ini sekarang nomor urut 1. Iya. Ya, karena RK ini 1 Jawa Barat. Persis Ya, seperti artinya yang dibutuhkan Ganjar. Ganjar. Yang 2 ganteng, Gus. Ya. Wajahnya Loh. ganteng. Emang Pak Mahfud nggak ganteng? Ya ganteng juga sih. Ganteng juga. Ya kan, tapi mungkin lebih muda. Madura tuh. Iya. Lebih muda, Ya. ya kan, memberikan porsi untuk Sunda, ya kan. Ya. Yang ketiga, Gus, arsitek seperti Bung Karno. Oh, buktinya berhasil membuat patung. Nah, di berencana membuat patung. Iya, iya. Itu katanya salah satu yang kemarin dilaporkan pada Bu Mega itu kaitannya dengan pembangunan patung, katanya. Belajar dari Ya Pak kan? Dudung. Nah, Nah, tapi itu kita juga. nantikan, Gus. Ya. Nanti seperti apa nih RK Sekarang sekarang? kita baru masuk ke Sandi. Gus? Sandi ya? Sandi. Oke. Sandi ini Ah, menarik karena semenjak disindir oleh Pak SBY. Gus, sebelum Sandi, Nah. menurut saya kita harus membicarakan dulu soal cawapresnya Prabowo loh, Gus. Oh, Jangan iya. lupa. Ya. Ya. Perkembangannya karena di sana di Ganjar sudah mulai berburu cawapres tadi, ini Ya. juga Ya. di Prabowo ini juga Ya. pembicaraannya juga semakin kenceng, Gus. Apakah hadirnya Yeni kemarin salah satu bagian dari itu? Semua mendorong untuk itu ya. Kan Sampai- disebut Sampai nama-nama. bawa ibunya loh.
Oh iya ya. Ada ibunya datang. Oh. Nah, jadi kalau Oke, di oke, Pak oke. Prabowo kan kita juga tahu bahwa nggak jauh-jauh. Pertama ada Mas Gibran, yang kedua ada Mas Erik, Pak Erlangga, ya sudah itu yang lagi menguat di situ. Ya. Nah, dengan kaburnya Caimin, Pak Prabowo pasti akan butuh yang kuat di Jawa Timur sebenarnya. Jawa Tengah dan Jawa Timur lah. Makanya nge-push nge-push Gibran. Gibran. Tapi Gibran peluangnya seperti apa, Gus? Nah, Gibran ini menjadi unik karena apakah ada hubungannya dengan KPU memajukan? KPU majuin loh. Ya, karena pendaftarannya Ya. merencanakan. Ya, mengusulkan Dari akhirnya untuk, 20 November 25 itu November. menjadi 16 Oktober. Gitu. Ya. Jadi majunya hampir Ya. sebulan ya sebetulnya. Lebih. 3 Mei. Lebih Lebih ya malah ya. 25 November Oh iya ke ya, 16 lebih. Oktober. Ya. 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 Jadi, Apa yang Anda lihat itu, Gus? Nah, kan baru ngusulin ya. Ah. Nah, kita nggak tahu ya apakah memang ini bagian dari upaya agar MK tidak keburu untuk tidak memiliki memutuskan. banyak waktu. Nah, kan untuk kita nggak memutuskan. tahu. Ya, KPU memang tidak berpolitik, tapi kan ya upaya-upaya di sekeliling KPU untuk mengasih usulan segala macam. Karena kan kita tahu MK ini memberikan keputusan nggak gampang loh. Artinya tidak bisa cepat. Dan ini kasus sensitif. Dan hanya 2 minggu sekali mereka bersidang. Nah, itu yang menurut saya cukup menarik. Katakanlah kalau misalnya MK akhirnya tidak bisa membuat keputusan sebelum pendaftaran capres cawapres habis. Ya. Berarti peluang Chief Erik dan peluang Pak Erlangga menjadi besar. Ya. Wah, seru nih ya. Seru banget. Nah, pertanyaan kalau Chief Erik maju, Golkarnya gimana? Waduh, ini menarik. Artinya bahwa ini masih ada sebulan lebih dikit ya, sebelum mulai pendaftaran nih, Gus. Ya. Jadi kayaknya 1,5 bulan ini akan menjadi sesuatu yang menarik lah. Gus, kalau Sandi gimana? Sandi ini seperti saya bilang bahwa semenjak Pak SBY curhat, ada menteri itu ya banyak orang menuduh bahwa ini adalah upayanya Sandi. Sandinya sendiri bukan gue gitu. Nah, tapi menurut saya memang upaya-upaya untuk membawa PKS keluar dari situ bersama dengan Demokrat dan P3 untuk membentuk satu poros baru itu sangat besar. Oh, sangat besar ya. Walaupun saya dengar juga ada upaya untuk melarang lah, janganlah seperti itu. Nah, kalau saya lihat PKS-nya yang galau. Kan PKS kita tahu ada 2 kubu di dalamnya. Yang pro tetap ke Anies atau yang mau coba sesuatu yang lain. Nah, kita lihat apalagi dengan Anies Caimin bisa jadi malah kubunya bisa jadi nambah atau tetap aja. Kalau PKS, militansinya PKS kan luar biasa, Mas. Itulah. Jadi PKS itu memang belum bulat kecuali logonya. Makanya begitu Mas Anies sama Caimin dideklarasikan sampai sekarang rapat majelis suruhnya PKS belum digelar juga itu ya. Nah, padahal sudah mau hampir seminggu loh ini. Betul. Ada apa ini? Ada apa? Nah, daripada kita pusing-pusing kita menggibah, nah kita hadirkan aja yang paling pas di sini. Ini Sekjen PKS Al Mukarrom Al Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Arifin. Ahlan wa sahlan. Bang Ipang, lama nggak jumpa nih Bang. Waduh. Gimana? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Senang sekali kita diajak dialog dengan tim berkelas. Selebriti politik. Kita sampaikan terima kasih dulu. Iya, terima kasih sudah datang di Info A1. A1 ini singkatan dari A-nya Arifin, satunya Wahid. Jadi kalau ada A2 berarti ada Abu Bakar di situ. Boleh nanti kita ikut lah. Kita tinggal cari host yang satu lagi yang Isnin. Ustaz, terima kasih sudah datang di sini nih. Syekh, ini kita kan biasalah, ini kita ngomong-ngomong politik terhangat ya kan, kita nggak kepingin gosip-gosip gunjing politik, makanya kita hadirkan langsung. Nah, mungkin Mas Arifin bisa mulai pertanyaan apa nih yang sudah dipikir-pikir selama ini, kenapa sikap PKS begini, ya kita tanya langsung. Iya, yang paling penting saat ini Gus, ya, publik ini menunggu-menunggu sikap PKS itu seperti apa nih, pasca deklarasi Anies Caimin. Kok sudah 5 hari ini kok masih belum aja menentukan? Sebenarnya rapat musyawarah majelis syuronya kapan itu? Kalau bahasa anak-anak sekarang, anak-anak dulu itu kenapa selalu ragu-ragu icuk? Pertama begini ya, saya terima kasih dulu ya kepada Kumparang, ada A1 di sini, apa istilah Info A1, Arifin dan Ipang.
Saya udah muter nih ke podcast banyak. Konon katanya podcast di sini sangat berkelas. Wah. Dan punya Terima cara yang kasih. berbeda. Jadi saya juga harus menampilkan khas. Gitu. Wah. Dan terima kasih kepada Info A1 mempercayakan saya untuk berdialog. Mahal buat saya nilainya. Iya, iya. Kembali kepada pertanyaan, ya. Kenapa PKS sampai sekarang belum? Sebenarnya PKS nggak ada perubahan apa-apa. Relax aja, kita datang ke Surabaya, kita ikut juga tahu perkembangannya. Kemarin juga di sana bukan berhadir fisik aja enggak, tapi perkembangan semua ngikutin. Gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi? Tapi sebelum yang terjadi ini saya mau ngasih pantun selamat datang. Ini baru pertama. Kerak telur belinya di Kemayoran. Cakep. Sebab kalau nggak gini nggak santai. Adonan dibuat dari tepung ketan. Cakep, gitu dong. Info A1 tempat info langitan. Cakep. Bisa bikin kita keringetan. Ngeri. Jadi kembali, Ada AC-nya, tenang aja. kembali. Jadi nggak ada apa-apa. Cuman perjalanan yang begitu cepat. Ya kita harus juga punya protokol sendiri. Jadi ketika mulai ketemu semua ini, Surya juga ketemu dengan Habib Salim. Justru yang sulit ketemu tuh antara Anies dengan Demokrat. AHY maupun SBY. AHY mungkin kali. Iya. Jadi peristiwanya itu simpel. Menurut saya inilah momen politik yang menarik. Politik itu jangan terlalu banyak mikir. Kalau sudah tak langsung. Tetapi kalau PKS begitu sudah kedengar, kita setuju giran kita. Begitu Anies, oke, no problem. Kita pikirnya nambah kekuatan. Ya. Dan kita pikir Surabaya itu adalah hanya semacam ucapan selamat datang penggabungan. Nah, makanya kalau kita lihat malam itu juga sudah ketemu Habib Salim dengan siapa? Dengan SPE. Ketemu juga dengan Anies dengan ini, semua dijelaskan. Dan sampailah perjalanannya siapa? Anies ke AHY yang nggak keterima teleponnya, nggak terkomunikasikan, yang akhirnya sedikit agak nyak nih. Saya katakan hak mereka, kita nggak perlu berperdalam emosionalnya apa dan sebagainya, dan akhirnya seperti itu terjadi. Jadi kenapa? Jadi Arong pada bilang nih, apakah masih setengah hati PKS? Makanya kenapa rapat majelis syuronya? Saya rasa lebih kuat PKS daripada yang lain sebenarnya. Cuman kan kita punya protokol. Waktu ini kan masih ada. Nggak mati angin. Emang Anies bisa lepas dengan PKS dan PKS bisa lepas Anies? Ini yang menarik. Ini chemistry yang saling membutuhkan. Apalagi Mas Anies waktu di Jakarta didukung oleh PKS. Nampaknya Arifin mengingatkan memori. Sejarah. Iya, Bin. Jadi nggak ada istilah bahwa kita musyawarah itu nanti akan memikirkan bagaimana opsi dan bagaimana lain, tidak. Ya? Tetapi hak protokol kita sampaikan. Artinya ada RT sudah itu. pasti. Pastinya itu selalu dalam keputusan yang akan dibunyikan. Itu kapan? Sebentar lagi. Mungkin hari ini kita dengar kalau udah selesai urusan siapa Caimin dengan dia mau pergi, dia juga lari ke podcast juga mau apa. Malam sore ini mungkin setelah putusan, mungkin besok udah bisa jumpa. Setelah jumpa DPTP kita jalan, Dewan Pembina Tinggi Pusat Partai Keadilan, langsung diundang Majelis Syuro. Majelis Syuro nggak lama, pagi ketemu ngobrol-ngobrol pembukaan, mungkin malam udah bisa diumumkan atau sore bisa diumumkan. Jadi formalitas aja ya, jadi kelihatannya. Nggak ada formalitas, enak aja. Serius itu. Gitu ya? Iya. Kalau formalitas ngapain kita begitu? Jadi Cuman sama begini bos, begini bos. Yang sampean harus paham. Kita ini bukan partai, maaf ya, kita bukan begini tuh bisa langsung muter balik cepat begitu. Jadi ada kondisional politik yang perlu dihargai. Tergantung momentumnya. Tapi solid ya, bulat di situ bahwa suaranya akan Kayaknya PKS di bab ini solid. Dan kedatangannya, sesuai logonya. logonya bulat. datangnya Muhaimin, ahlan wa sahlan. Ini berkelas bos. Iya.
Artinya memang sama sekali tidak ada opsi lain. Opsi apa maksudnya? Enggak, maksudnya ada opsi lain nggak selain memang mendukung Anies Caimin? Sama sekali tidak ada. Di internal. Kalau Anies tidak ada opsi lain. Clear? Ya. Jadi Kalau Caimin? Oh, Caimin kan baru masuk, baru kan dibicarakan. Oke. Kan alternatifnya banyak. PKS, kasih Heriawan. Cuman tahu diri kita, nggak obsesi sekali. Bukan berarti itu Heriawan jelek. Loh, gubernur 2 kali. Penghargaan pemerintahan juga iya. Udah biasa ngurus pemerintahan. Nah, yang dimaksud tahu diri itu apa? Diam. Mengerti bahwa oh ini ada yang lain. Sudah nggak apa-apa. Dibutuhkan lagi, muncul lagi nanti. ada yang bilang bahwa di PKS ada faksi yang menginginkan opsi lain selain Anies. Nggak ada tuh. Oh. Sepanjang saya sekjen dan saya merasakan ruh dialog-dialog keseharian, rapat ke rapat, nggak ada tuh. Demokrat atau P3 ada colek-colek nggak? Untuk membawa PKS keluar. iya. bagaimana Untuk Demokrat poros keempat. P3 colek-colek kita, dia sendiri bawa diri susah? Gimana sih? Betul. Urus PKS itu diri. confident, nggak ada beban. Jadi Sandi yang katanya mendekatin PKS itu Sandi deketin kita dari dulu, bukan baru dari kemarin. oh. Sandi dia masih ada janji pertemuan. Biasa-biasa aja, makan di rumah Bu Nur, restorannya, Ya, keren kan? Iya. Promosi jadinya. Nur Corner. Tapi sekarang upaya Sandi untuk mendekati PKS sudah selesai. Sandi. Nggak ada istilah selesai. Sampai tidak bisa menyatakan dalam politik itu selesai sebelum Daftar cakep jawabannya. 16 Oktober. Sebelum tanggal berapa itu? 19 sampai 16? 16. Iya, 25 Diusulkan- November. Diusulkan Karena 10 saya cerita yang benar dulu, 19 titik. Ya, Nah, 19 25. Sampai tanggal 25 kan? 25 November. Ya Allah, kalau ada perubahan nanti kita cerita. Ya. Itu sampai terdaftar, clear diterima, itu baru. Nah. Ya. Kalau sekarang Sandy datang ke saya, ini datang ke saya, maksud saya ini partai ya. Ya. Abu Bakar cuman figur aja. Ya, sekjen kan biasa. Jadi, Itu hanya gimmick-gimmick politik. Hanya komunikasi politik. pertanyaannya tadi, apakah masih ada? Iya, kalau soal ngobrol boleh dong. Masa nggak boleh? Apalagi Sandi juga kan sama kita juga dulu. Habib, Ya. saya ingin tahu sebetulnya. Boleh sambil minum? Oh, silakan. Boleh. Ya, saya ingin tahu sebetulnya pada saat Pak Surya Paloh bertemu Habib Salim, ya setelah Surya Paloh memutuskan ya pasangan Anies Caimin. Pada saat itu bagaimana? Habib Salim terkejut juga atau tidak Biasa saja. dengan keputusan ini? Biasa saja. Dan apa respon beliau pada Positif. saat itu? Positif. Karena kalau Anda tahu Muhaimin udah masuk dalam dalam pembahasan dari 21 calon pimpinan. Saya udah nggak apa lagi itu udah lama. Oh. Dari 21 tim di bagian persiapan untuk koalisi. Ada di tim kita. Muhaimin bagian daripada yang terradar. Kenapa? Kita lihat nanti satu-satu pelan-pelan, boleh ya? Mungkin jawabannya begini. Berapa persen PKB ada di Jawa Timur? Berapa persen di Jawa Tengah? Ya. Udahlah jangan ngomong persentase. Ada 19 di Jawa Timur, ada 30 berapa? Pokoknya sekitar gitu ya. 19 apa 16 di Jawa Tengah. Oke. Besar, Bung. Besar. Ya. Itulah maka kita merasa PKS nggak punya besar di sana. Dan nggak punya besar di Jawa Tengah. Dalam politik, siapa yang pandai hitung-menghitung, kali mengali, tambah menambah dan sama dengan dia menang. Ya. Pandaikah kita menghitung kalkulasi ini? Cek coba PKS sekarang. Jawa Barat gimana? It's okay. Jawa Barat kita oke, tapi Jawa Timur, Jawa Tengah susah payah. Koalisi PKB dan PKS barengan sini, ini apakah menguntungkan atau merugikan bagi dua-duanya? Menguntungkan. Karena kan dua-duanya ini ibarat air dan tanah. Enggak, sekarang nggak ada lagi tanah dan air. Kita usahakan jadi air semua. Wah.
mencair. Ini memang Air dan mengerikan. minyak. Ini masalahnya ada biologisnya juga nih, hamba Allah satu dan ideologis. Jadi kita akan usahakan umat ini bersatu. Ya. Kita lelah dalam memisahkan antara Nahdiyin lah atau kita dekat, tidak ada. Sungguh pun berkembang sekarang tidak ada partai yang mewakili Nahdiyin. Misalkan apapun omongannya, itu hak mereka. Itu gimmick-gimmick politik kok, ujungnya juga Nahdiyin juga. Jadi menguntungkan ya. Menguntungkan. Jadi tidak dianggap sebagai air dan minyak ya. Enggak. Kalau di akar rumput sendiri gimana? Cakep. Mereka Ada gesekan namanya di akar rumput. Kalau di akar rumput nggak ada gesekan berarti clear semua dong. Gesekan biasa, tapi bagaimana kita mengelola ya. mengelola gesekan ini? Gitu. Cakep ini. Kita kebetulan dekat sama dua-duanya, jadi jadi bisa. Nah, jadi begini, saya paham yang ada di kepala Musibah. Ipang. Karena dia bagian daripada anak biologis dan anak ideologis. Tapi dia lebih mudah dalam bergaul. Iya. Mengerti PKS sudah lama dia. Mengerti isi dalamnya PKS. Sungguh pun terbelah kelompok ini pun juga dia masih mengerti yang sana kemana, sini kemana. Tetapi dalam sekarang ini kita butuhkan adalah kesatuan umat. Momentum ini momentum mahal. Memang berat ketika menerombok tembok ini berat. Tapi begitu terbuka, Ya. sabar aja. Iya. Jadi kalau memang koalisi ya nanti kalau memang sudah memutuskan nih PKS tetap ya mendukung Anies Caimin dan dalam koalisi dengan PKB dan Nasdem. Ini baru pertama kalinya ya PKB itu berkoalisi dengan PKS di lingkup nasional. Iya ya. Ya. Ya, sejarah ya, Dan berarti. ini pertama kali dan yang terbaik kalau ini berjalan dengan baik. Kita bukan tidak menghargai dari apa nama-nama yang sudah ada. Tapi ini ada satu kaidah. Ini bukan maunya kita. Al khair maka dari Allah. Ini keputusan Allah yang punya kerja, Bos. Kalau kita yang punya kerja mana mungkin? Mungkin alatnya aja SP itu. SP meletak dengan kondisi kayak begitu. Agak hangat-hangat sedikit. Orang menanti-nanti, kenapa kok belum datang, kenapa belum. Tapi di PKS nggak ada gelombang, nggak ada riak. Biasa aja. Sama Demokrat sendiri nggak ada masalah. Nggak ada masalah dong. Pernah. Yang masalah adalah bagaimana kita bisa merangkul kembali. Nah, masih Sahabat dilakukan. ini harus dong, Terus dilakukan. harus dong. Sebab begini, dalam bergaul itu, dalam ilmu sosial, Rasulullah sendiri mengatakan bermarah-marah itu jangan lama-lama. 3 hari aja kok. Cukup ya. Apalagi ente kalau marah sama istri jangan panjang-panjang. Ngambek nggak boleh berkelanjutan. Tiba aja, sut, selesai, damai lah. Tapi masih mungkin Apa Demokrat itu akan kembali. Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Komunikasi, bikin aja komunikasi, jangan putus. Sebab apapun jadinya Demokrat ini aset bangsa. Dan AHY juga termasuk aset yang bagus. Ya. Dan sebetulnya dalam kemarin berkomunikasi di antara Nasdem, PKS kemudian sama Demokrat, sepertinya awal-awalnya memang solid ya. Memang Kelihatannya solid. punya chemistry. Bukan kelihatannya, emang solid. Memang solid. Bahasanya harus diperjelas, solid. Solid. Cuman masalah memahami sebuah keputusan yang cepat. Padahal sebetulnya kalau tadi sudah disampaikan. Kalau sama saja Ade, saat itu misalkan Anies kontak AHY itu berhasil, tidak akan buru terjadi. bocor duluan ke rumah ente punya nenek, ente punya keluarga, sampai di Jombang, tahu-tahu udah ketemu duluan keluarganya. Kan ke Jombang bukan ke keluarganya Muhaimin sebenarnya, bukan. Bu Ireng. Orang apa? Tebu Ireng dulu. Tebu Ireng. Ke Bu Ireng. Cuman kan nggak enak di situ ada deket-deket. Namanya orang Indonesia. Dan perencanaan ini perlu dipahami. Sudah lama. Iya, Sejak 3 kapan? pekan sebelumnya. Hah? Udah 3 pekan udah 3 bikin pekan? janji. Emang gampang ke Jombang? Diterima begitu aja? Enggak gampang. Oh, maksudnya ini Mas Anies mau ke Jombang itu Iya. 3 pekan sebelumnya. Tapi kalau menurut saya sudahlah, jangan diulang-ulang bab ini. Iya. Saya setuju kata AHY, move on. Clear. Itu lebih asyik. Iya. Sudah jangan berlama-lama gini. Kalaupun maaf sekali maaf. Jangan salahkan kalau saya tetap berharap bahwa Demokrat adalah bersama kami. Karena habitat Anda bersama kita sebagai perubahan. Cuma hal-hal yang kecil, tenis begitu.
Bu ya tutup mata, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya? Ya. Cuman kan kita ini anak-anak. Ini waste orang tua kita. Kalau kita hargai, ini hebat-hebat semua di Demokrat, Bos. Bukan orang main-main, itu berkelas. Cuman kesempatannya, situasinya. Tapi sebetulnya saya pengen tahu, pada saat kan ini udah dibahas juga Muhaimin di apa namanya di koalisi ya. Pada saat membahas ini sebetulnya Demokrat itu juga memahami juga masuknya Caimin. Ya kalau gitu selesai dong, nggak ada emosional, nggak ada. Maksudnya sebelumnya. Nggak ada sebelumnya, itu aja hari itu. Itu aja. Itulah peristiwa politik. Lepas. Mengejutkan, kaget. Tapi itulah hebatnya SBY. Menurut saya di situ kelebihannya. Politik itu harus mengambil momentum. Momentum hilang-hilang. Ini sepertinya Habib dengan SP dekat sekali. Oh, dengan siapapun saya dekat. Dengan Arifin Saya Adil lihat baru ketemu gambarnya aja. cium tangan Surya Saya tuh Paloh. cium tangan itu dalam mendoakan dia ulang tahun. Oh, itu kan gambar bisa diartikan macam-macam. Terjemahannya juga sebagai orang tua nggak salah gitu. Terus emang kenapa kalau saya cium tangan? Apa yang salah? Kedekatan. Ayo, Kedekatan. Iya kan? Nah, Nah, Habib, ya. Habib kan datang. Tunggu tuh. dulu. Oh, belum. Ini masalahnya ada menarik, mesti dipantunkan. Berakit-rakit ke hulu. Cakep. Berenang-renang ke tepian. Cakep. PKB PKS segera akan bertemu. Wah, keren ini. Kita cari tanggal untuk ketemuan. Nah. Moga-moga besok. Belum ketemu. Oh, besok. Moga-moga besok insya Allah. Oh, Moga-moga. langsung Caimin. Semuanya kita ajak kalau Nah. bisa. Mau ketemuan besok. Misalkan, moga-moga. Ya, insya Allah ketemuan besok. Ya. Kira-kira akan dibahas juga nggak masalah terkait panggilan KPK-nya Caimin? Itu urusan masing-masing. Oh, Jangan masukin video koalisi dong. ya kan kita nggak tahu dong. Ya jangan, Anda Bukan. jangan bawa ke situ. Masalah Enggak. hukum, setiap orang itu hak. Itu yang dikatakan dalam Quran. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli ri'in sanu yukni. Masing-masing kalau udah kayak begitu. Karena Artinya kebetulan ini satu keluarga, koalisi. Komisi 3 Mas. Iya, nah kita lihat. Moga-moga bisa selesai dengan baik. Ada problem di sini. Ini adalah masalah publik kita. Masalah hukum kita ini cerita lama. Ini tahun 2000 berapa ya? 2012 ya? 2012 kan 2000 berapa? Ya. 2023. 11 tahun. Tabungan terlalu lama di sini. Iya. Kenapa dipecahkan sekarang? Hmm. Ada apa? Dan siapa di belakang itu semua? Nah, kita nggak ngerti. Harusnya tahu dong mungkin. Nggak usah dijawab. Tapi tahu sebetulnya. Ya bagaimana seorang politisi nggak tahu, apalagi seorang Apalagi- wartawan, Apalagi Komisi 3. apalagi Komisi 3, saya tahu. Oh. Tapi itu kan bukan zamannya Firly. Tabungan ini kan tabungan zamannya yang disimpan. Jadi di lembaga-lembaga hukum kita ini mengerikan. Ini yang perlu kita perbaiki. Itu aja lah, jangan terlalu panjang. Harapan Habib harusnya seperti apa? Kalau memang terkait dengan misalnya capres cawapres ini kasus hukum misalnya begitu. Kejaksaan Agung sudah bilang bahwa masalah hukum tidak boleh lagi di daerah pemilu. Kalau ada masuk kasus hukum, iya. Kalau KPK? Iya urusan KPK lain lagi. Dia mestinya ikut Jaksa Agung juga. Terus kalau KPK sama saja. Karena anak penuntutan siapa? Mungkin nggak ini dianggap orang sebagai upaya kriminalisasi karena terkait masalah capres cawapres? Sangat mungkin. Dan itu yang kita akan cari jalan keluarnya. Jalan keluar gimana maksudnya? Ya nggak tahu kan ini kan kalau saya kan kebiasaan masalah komunikasi politik. Ini kan udah jadi bagian dari keluarga. Ini kan komunikasi ini menjadi penting. Iya dong. Bagaimana mengatasi ini gitu loh. Dia tidak akan mengganggu koalisi. Dia itu siapa? Maksudnya? Kalau yang kena KPK ini siapa? Caimin. Nggak mengganggu koalisi. Emang kalau kita Caimin masuk itu, maaf nih, lah sama Allah. Masuk. Apakah bubar koalisi? Emang nggak ada orang kedua, orang ketiga Muhaimin? Emang nggak ada orang terbaik di PKB? Ya artinya 3 partai ini nanti tetap. Yes. Wah, luar biasa. Keren ini. Habib, ini ya pada tanggal 2 September itu pas pada saat deklarasi kan Habib di Surabaya itu, di Sangrila ya kalau nggak salah ya. Itu sebetulnya ngapain sih Habib itu? Saya? Kan saya memang udah rencana datang. Kenapa Saya tiba- pagi jam 8. Oke. Terus? Ya. Tapi pemberitaan itu jam 10:30, jam 11. Bahwa kita tidak hadir. Oh, jadi Masalah awalnya saya memang cuma soal siapa sih sekjen? Beda dong. Kan ada pimpinan lagi. Jadi saya juga harus menghargai
keputusan pimpinan. Saya harus loyal. Ya. Tapi awalnya memang mau hadir, tapi ternyata Hadir juga kan tetap kan? Saya hadir, tapi tidak hadir di Majapahit. dia di Majapahit, Saya ada di hotel lain. Saya duduk dengan Bang SP, saya duduk dengan Ali, duduk dengan Vicky, duduk para bentuk. Seluruh warga mereka, saya dengan Jazul Fawaid, duduk. Hadir saya bilang. Sampai jam 10 saya masih bilang hadir. Wawancara di media masih. Tapi ternyata ada panggilan. Tinggalkan tempat, artinya tidak kita perlu hadir. Udah saya minta pamit. Saya izin, maafkan. Oh gitu. Bib, ada tanya. Ada anggapan kalau dulu Demokrat masih kemungkinan mendapatkan logistik itu masih besar. Tapi dengan masuknya PKB, kemungkinan mendapatkan logistik ini menjadi kecil. Apa betul? Enggak. Logistiknya urusan jalannya masing-masing. Jangan. Jadi nggak ada urusannya sama itu. Nggak ada. Kalau sudah rapi ini on course mau datang nanti dari Samawati wal Ard. Ngeri itu. Alam semesta itu. Jadi dalam pemilu bahasanya PKS, anggarannya itu datang nanti walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakim. Nanti yang membantu kita tuh angin, burung. Ini bahasa idealis nih. Kita nggak tahu datang dari mana. Ya. Atau digerakkan kita orang dari mana. Ini hamba-hamba Allah yang masih tegang-tegang takut naruh nama kita, nanti begitu muncul rapi mungkin on call, sat, wallahu a'lam bishawab. Oke, Bib. Namanya idealis ya. Iya. Bib, ini berarti dengan pasangan Anies Caimin, kalkulasinya memang lebih kuat dibandingkan Anies AHY. Secara kalkulasi. Dalam hitungan data, ya. Karena kita lihat begini. Yang pertama harus dipahami tadi, menyangkut survei wilayah. Kalau kami punya Jawa Barat, Nasdem banyak merata di mana-mana, terus ada Jawa Timur dan Jawa Tengah yang dipegang oleh Caimin Grup PKB. Dan saya lihat heroik. Kalaupun ada ulama-ulama yang begini-begini, yang PKB yang kecewa karena kenapa ngadepin apa, kalau menurut saya itu sebentar, nggak lama. Kayak sama aja kayak kapret sama apa dulu cebong apa begitu. Itu kan hilang lagi. Kebanggaan orang NU memiliki cawapres itu memang sesuatu juga. Jadi yakin menang ini ya. Bismillah. Nah, ini kalau PKS kan Jawa Barat kuat. Ya. Misalnya kalau Ganjar itu memang mengambil Ridwan Kamil, kira-kira akan enggak suaranya? Ayo faliyatanafasul mutanafis. Kita bersaing. Bekerja, mana kerja lebih cepat? Kata misalkan, kata Ridwan Kamil, aku yang punya Jawa Barat. Kata Heriawan, aku pun punya. Yallah, berpacu kita. Adu kuat aja, pasti Kamil kan terakhir siapa? Allah Muhammad. Heriawan sudah, iya kan? Tapi kan kita PKS ini kan punya kader. Ya. Saya dulu pernah bantu Ustadz Heriawan di waktu maju Cagup Jawa Barat. Sebenarnya kalau yang mengerti PKS itu yang namanya Ipang Wahid. Dia mengerti benar cara memenangkan pemilunya, bagaimana medianya, bagaimana. Ini anak soleh yang lagi sedang jalan-jalan. Jalan-jalan itu menambah pengalaman. Oh iya, siru. Menambah pengalaman dan menambah cuan. Bagi-bagi. Ntar mudah-mudahan dikasih cincin. Pertanyaan berikutnya nih ya. Saya mau tanya. Ini agak sedikit di luar. Dengan tidak adanya Gelora ya? Gelora? Enggak, dengan tidak adanya Gelora, PKS ini dalam pemenangan ini mengurangi apa enggak? Enggak tuh. Enggak. Cukup masih terluas. Maaf ya, PKS penduduk Indonesia berapa? 270. PKS sekarang curugnya dapat berapa? Ya. 8,2. PKB berapa? Ya, 11. 9. 9. Jangan cepet-cepet. Ya. Terus Nasdem berapa? Nasdem di bawah. Oke. 7. Terus berapa lagi Golkar? Ya. Berapa Gerindra? Total deh berapa semua? Belum seberapa.
Ya. dibanding penduduk Indonesia. Jadi kepada partai-partai ini ada berapa partai yang baru? 19 ya? Atau 19 yang terdaftar? Ya. Al-Muhim, dari semua partai-partai yang terdaftar, ya silakan berkenan. Apalagi di umat terbelah, ada beberapa, ada umat, ada Masyumi, Ribons, ada apa lagi? Ya. PK, yang baru-baru dulu deh, apa lagi? Yang baru banyak, ada apa namanya? Yang maksudnya yang Islam. Keislamannya. Oh, ada Masumi. Masumi, Ya. Bulan Bintang. It's okay. Moga-moga nanti ceruknya berbagi-bagi lah. Ya. Kita doakan aja semua partai-partai baru semoga dapat jalan yang baik, ya kan? Tapi ya dari pasangan Anies Muhaimin ini Eh? yang paling diuntungkan itu bukannya Nasdem, PKS sama PKB. Yang paling diuntungkan Partai Umat. Kenapa? Karena umat punya. Bukan. Karena namanya Amin. Udah partai umat, Ketua amin Dewan lagi. Pembina. Amin. Anies Saya Muhaimin. khawatir nanti kita Allah waladhalin. Amin. Wah radikal tuh dibilang lagi nanti. Ampun. Jadi besok ketemu dengan Cak Imin. Rencananya insya Allah. Setelah ketemu Cak Imin, kemudian Majelis Syuro rapat. Ya. Gitu ya kira-kira ya. Insya Allah kalau nggak ada perubahan ya. Ah, Namanya insya Allah. iya. Setelah itu memutuskan mendukung Iya Amin. Mendukung Amin. Anies Iya, Amin. Muhaimin. Kita lihat nanti dalam surah itu, ya, Anda tidak boleh lebih cepat dari majelis surah memutuskan dan kecepatan. Tapi kalau ditanya feeling hati saya mengerti ruh pribadi-pribadi PKS. Insya Allah nggak lari. Bib, mau nanya. Menurut Habib, lebih berat melawan Mas Ganjar atau melawan Pak Prabowo? Dua-duanya berat. Dua-duanya berat. Bos, ini politik yang paling menarik di seluruh dunia. Nggak ada politiknya di sini. Ada Mawaro Azhari, ada pemain, saya nggak mau sebut dalangnya atau apanya yang bermain di semua titik. Dalangnya banyak. Banyak. Oke? Kita nggak tahu apa yang terjadi. Silakan aja. Dan saya berharap insya Allah Allah memudahkan kita ada 3 pasangan. Jangan 2 deh. 3 pasangan lebih baik ya daripada 2 ya. Iya. Kalau 3 pasangan, Main kita. Moga-moga bisa menang di pertama, kita masuk yang kedua. Ya. Nah putaran kedua, moga-moga kita masuk putaran, nggak pakai putaran lagi langsung peresmian. Tadi waktu nyebut mudah-mudahan 3 jangan 2. Emang masih ada kemungkinan 2? Ada. Bodoh. gimana ceritanya itu kok? Lihat aja kayak begini sekarang. Lihat aja coba. Situasi nggak bisa semua didetailkan. Politik itu orang, mari kita lihat peta ya apa yang terjadi di isi alam semesta Indonesia. Dahsyat. Bib, ini kan PKS udah lama dengan Anies, waktu di Jakarta kemudian sekarang. Tambahan elektoralnya cukup bagus. Siapa? Buat PKS. Untuk apa nih? Yang mana? Begitu membawa Anies, ya kan elektoral PKS tambah. Kan dari dulu juga Anies bersama kita. Di DKI menang karena bersama kita juga. Jadi wajar kalau kata JK, Anies Anda punya utang besar. Gitu ini JK yang ngomong nih bukan saya. Anies utang sama PKS. Iya, itu yang disampaikan. Saya sih percaya aja loh namanya JK yang ngomong orang tua. Jadi kalau Mas Anies jadi presiden, ini Habib pasti jadi menteri. Nggak mau. Serius? Serius. Maunya jadi tetap di Ngatur DPR? menteri-menteri. Hah? Ngatur menteri-menteri. Ngatur menteri-menteri. Paling enak tuh kalau saya ini memang orang bukan orang yang profesional di bidang sesuatu, enggak. Tapi kita nggak tahu ya apa yang terjadi, apalagi kalau ada perintah. Di PKS kalau ada perintah, bahasa politiknya keluar. iya, kalau ada perintah nggak sulit. Jadi kayak misalkan jadi wakil ketua DPR atau ketua DPR aja lebih asik. Menteri sudah lah orang pintar aja kayak IPA, menteri komunikasi, kita kasih aja. Ampun. Amin. Beb, kita berterima kasih nih udah datang, udah ngebuka-buka semuanya karena banyak yang pengen tahu dan saya rasa ini menjawab Semakin ya. jelas. Ya, semakin Sikap jelas. PKS. Karena kita kemarin agak-agak galau juga sama PKS. Okay. Terima kasih Habib. untuk teman-teman semua. Kita nantikan di episode berikutnya yang pasti akan menarik juga, lebih menarik dan menggigit lah Oke. dengan info-info. Penutup kita. boleh kesehatan pantun? Wah, boleh. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
pergi ke Jogja naik taksaka. Cakep. Cakep. Dapat tiket di hari Selasa. Cakep. Anies Amin bukan kawin paksa. Namun dipasangkan oleh yang kuasa. Wah, luar biasa. Selamat bertanding ini. Aduh. Bib. Ya, semoga dimudahkan, Bib. Insyaallah. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Makasih, Beb. Terima kasih. Yo. Makasih.